selama 5 tahun. Mertua saya membandingkan saya dengan Anita, mantan kekasih suami saya. Setiap hari, sampai pagi itu, saya berdiri dari meja makan dan berkata, "Suruh saja Anita yang melunasi utang ratusan juta anakmu di bank." Wajah Bu Hani langsung pucat pasi, karena dia tidak tahu sayalah penjamin utang itu, dan sayalah yang bisa menariknya kapan saja. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tolong tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah ini akan menguji emosi kalian sampai akhir. Tetaplah menemani saya sampai babak terakhir, karena akhir cerita ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Nama saya Naila, 32 tahun. Saya pemilik sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu dari nol. Tidak ada yang tahu. Tidak suami saya, tidak juga mertua saya. Mereka mengira saya hanya perempuan biasa dengan tabungan kecil. Saya menikah dengan Edo 5 tahun lalu. Waktu itu, saya percaya pada cinta. Saya percaya bahwa seorang istri tidak perlu memamerkan apa yang ia miliki. Maka, saya menyembunyikan perusahaan saya. Saya membuka rekening dengan nama belakang yang berbeda. Saya membiarkan Edo dan ibunya melihat saya sebagai perempuan sederhana yang beruntung dinikahi anak mereka. Rumah tempat kami tinggal berada di Kebayoran Baru. Rumah besar dengan pagar tinggi dan taman yang terawat. Yang tidak diketahui Edo, sebagian besar uang pembelian rumah itu berasal dari rekening pribadi saya. Akta memang atas nama kami berdua, tetapi dananya dari saya. Mertua saya, Bu Hani, 61 tahun. Seorang perempuan yang menghabiskan hidupnya menjaga citra. Arisan, butik, teman-teman sosialita baginya. Penampilan adalah segalanya. Dan di matanya, saya tidak pernah cukup. Suami saya, Edo, 37 tahun. Seorang lelaki yang lahir dari kemewahan dan tidak pernah benar-benar bekerja keras. Ia menyebut dirinya pengusaha properti. Padahal setiap proyeknya selalu gagal. Dan setiap kegagalan itu, saya yang menambalnya diam-diam. Lalu ada Anita, mantan kekasih Edo. Perempuan yang katanya berkelas, anggun, dan kaya raya. Selama 5 tahun, namanya menjadi pisau yang ditusukkan Bu Hani ke harga diri saya. Berulang kali. "Kamu tidak akan pernah sebaik Anita," katanya. Kalimat itu menjadi lagu wajib di rumah ini. Tapi malam ini, saya tidak datang untuk mengeluh. Saya datang untuk menceritakan bagaimana sebuah utang ratusan juta yang mereka kira menjebak saya, justru menjadi senjata yang menghancurkan ilusi mereka sendiri. Mari kita mulai dari awal. Dari hari-hari ketika saya masih menelan semuanya dalam diam. Awalnya, hinaan itu kecil, sehalus jarum. Bu Hani akan berkata bahwa selera saya kuno, bahwa cara saya menata meja tidak seanggun yang seharusnya, bahwa Anita dulu selalu tahu garpu mana yang dipakai untuk hidangan apa. Saya hanya tersenyum. Saya pikir ini hanya soal waktu. Mertua mana yang tidak rewel? Tetapi waktu tidak menyembuhkan apapun, justru memperburuknya. Setiap bulan, perbandingan itu semakin tajam. Anita pandai memasak rendang. Anita tahu cara berpakaian. Anita berasal dari keluarga terpandang. Dan saya hanyalah perempuan yang, menurut Bu Hani, beruntung bisa masuk ke keluarga sebesar ini. Edo tidak pernah membela saya. Itu yang paling menyakitkan. Ketika ibunya menghina saya di depan tamu, ia hanya menunduk. Ketika ibunya membandingkan saya dengan mantan kekasihnya sendiri, ia hanya menggumam. "Sudahlah, Bu," tanpa kekuatan, tanpa keberpihakan. Saya ingat satu malam, sekitar 2 tahun lalu, kami kedatangan tamu. Teman-teman arisan Bu Hani. Saya memasak sepanjang sore. Saya menata semuanya dengan rapi. Ketika para tamu memuji masakan saya, Bu Hani buru-buru memotong. Ini sih biasa saja. Coba kalian rasakan rendang buatan Anita dulu. Itu baru namanya masakan kelas atas. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sudut dapur, memegang nampan. Dengan senyum yang dipaksakan. Malam itu,
Untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu mengeras di dalam dada saya. Bukan lagi kesedihan, tapi sesuatu yang lebih dingin. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Edo pulang dengan wajah cemas. Proyek propertinya yang ia banggakan ke semua orang sedang sekarat. Ia membutuhkan pinjaman besar dari bank, ratusan juta. Tetapi aset fisiknya tidak cukup untuk menjadi jaminan. Bank meminta jaminan tambahan berupa likuiditas. Malam itu, Edo duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, ia memohon kepada saya. "Naila," katanya, "aku butuh bantuanmu. Aku tahu kamu tidak punya banyak. Tapi aku dengar kamu punya sedikit simpanan. Bisakah kamu menjadi penjamin? Hanya formalitas. Aku pasti melunasinya." Saya menatapnya lama. Di dalam kepala saya ada dua suara. Suara pertama berkata, "Jangan, mereka tidak pernah menghargaimu." Suara kedua, suara yang lebih dingin, berkata, "Ini kesempatanmu." Saya memilih suara yang kedua. Saya berkata, "Baiklah, Mas, aku akan membantumu. Tetapi karena aku tidak punya aset besar, aku akan menggunakan rekening tabungan kecilku sebagai jaminan likuiditas." Edo mengangguk gembira. Ia bahkan tidak bertanya berapa isi rekening itu. Ia terlalu sibuk merasa lega. Yang tidak ia ketahui, rekening yang saya sebut tabungan kecil itu adalah salah satu rekening utama perusahaan konstruksi saya. Saldonya jauh lebih besar dari utang yang ia ambil. Dan dengan menjadi penjamin secara hukum, sayalah yang memegang kendali penuh atas nasib utang itu. Saya menemui pengacara saya, Pak Bima, keesokan harinya. Pak Bima sudah mengurus urusan hukum perusahaan saya selama bertahun-tahun. Saya jelaskan semuanya. Ia memandang saya dengan serius. "Bu Naila," katanya, "sebagai penjamin likuiditas, Anda berhak menarik kembali jaminan kapan saja jika ada indikasi gagal bayar atau jika ada indikasi penipuan. Tetapi sekali Anda menarik jaminan, bank akan langsung menyita aset fisik yang dijaminkan. Apakah Anda yakin?" Saya belum yakin saat itu. Saya hanya menyiapkan senjata. Saya belum tahu kapan akan menggunakannya. Saya hanya tahu, suatu hari nanti, saya akan membutuhkannya. Bulan demi bulan berlalu. Proyek Edo tetap gagal, seperti biasa. Angsuran utang mulai menumpuk. Edo selalu meminta saya menunda transfer pembayaran. "Nanti saja, Naila," katanya. "Bulan depan pasti lancar." Saya menurut, tapi diam-diam saya mencatat setiap keterlambatan. Saya membiarkan bank mengirim surat peringatan. Saya menyimpan semuanya. Sementara di rumah, hinaan terus mengalir. Kini perbandingannya tidak lagi soal masakan atau gaun. Bu Hani mulai menyentuh harga diri Edo. "Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan istri yang seperti ini," katanya suatu pagi. Edo hanya diam. Saya mendengar semua itu dari dapur. Tangan saya gemetar memegang cangkir kopi. Tetapi saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung. Dalam hati saya tahu waktunya semakin dekat. Suatu sore, Bu Hani memanggil saya ke ruang tengah. Di atas meja ada sebuah gaun. "Pakai ini besok," katanya. "Kita akan mengunjungi butik Anita. Kamu perlu belajar sedikit tentang mode yang pantas. Gaun yang minimalis, yang tidak terlalu mencolok. Karena kamu memang tidak perlu menarik perhatian." Saya menatap gaun itu. Lalu saya menatap Bu Hani. Saya tahu, butik yang ia banggakan itu hanyalah butik biasa. Saya bisa membeli seluruh butik itu dalam sekejap kalau saya mau. Tetapi saya menahan diri. Saya hanya mengangguk. Lalu pergi ke kamar. Di dalam kamar, saya menghubungi Lia, sahabat saya, satu-satunya orang di dunia ini yang tahu siapa saya sebenarnya, lewat panggilan video. Wajahnya muncul dengan raut khawatir. "Bagaimana, Nay? Sudah sampai mana?" tanyanya. "Dia mulai lagi," jawab saya. "Sekarang aku disuruh memakai gaun minimalis dari butik murahan yang ia banggakan. Katanya supaya aku tidak mencolok." Lia menghela napas. "Nay, ini sudah keterlaluan. Aku rasa ini saatnya," kata saya. Lia terdiam sejenak.
Maksudmu utang itu? Tanyanya pelan. Ya, jawab saya. Utang ratusan juta yang Edo ambil, yang aku jamin dengan rekening utama perusahaanku. Mereka mengira aku miskin, padahal mereka sudah menandatangani surat kehancuran mereka sendiri tanpa sadar. Lia menatap saya lewat layar. Hati-hati, Nei, katanya. Bagaimanapun, Edo adalah suamimu. Ini akan menyakitkan. Saya tersenyum getir. Sudah sakit sejak 5 tahun lalu. Lia, jawab saya. Sekarang tinggal mengangkat tumornya saja. Saya memutuskan panggilan. Saya menatap langit-langit kamar. Besok pagi, saya akan memberi mereka satu kesempatan terakhir. Kalau Bu Hani kembali membawa nama Anita di meja sarapan, saya akan meledak. Dan ledakan itu akan menjadi awal dari perang ini. Keesokan paginya, saya tidak memakai gaun itu. Saya justru mengenakan pakaian paling santai yang saya punya. Kaos putih polos dan celana jeans. Saya ingin penampilan kasual itu menjadi pemicunya. Saya ingin Bu Hani meledak duluan. Dan benar saja. Begitu saya duduk di meja makan, Bu Hani menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Naila, apa yang kamu kenakan? Katanya dengan nada jijik. Kita akan keluar hari ini, mengunjungi butik Anita. Selera berpakaianmu bahkan tidak bisa menyamai asisten rumah tangga kita. Ia menoleh ke Edo. Lihat istrimu. Edo, katanya. Aku yakin Anita di usianya dulu sudah jauh lebih matang. Bu Ratna, teman arisanku, kemarin bertanya, mengapa istrimu tidak pernah tampil seanggun Anita? Aku malu. Edo, kamu seharusnya punya istri yang bisa kamu banggakan. Edo hanya melirik saya, lalu kembali menunduk ke piringnya. Sudahlah, Bu, gumamnya. Cuma baju santai. Bu Hani menepuk tangan Edo dengan kesal. Kamu ini bagaimana? Kamu tidak akan pernah mendapatkan perempuan sehebat Anita kalau kamu terus mempertahankan Naila yang seperti ini. Kali ini, perbandingan itu tidak lagi soal gaun. Ini soal harga diri. Ini soal masa depan Edo di mata ibunya. Dan ini persis seperti yang saya tunggu. Saya meletakkan sendok saya. Bunyi logam yang beradu dengan piring menggema di ruang makan yang mewah itu. Saya menatap lurus ke mata Bu Hani. Tatapan saya tidak lagi menyimpan kesedihan. Hanya bara yang siap membakar. Cukup. Bu Hani, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengandung perintah. Bu Hani terkejut. Belum pernah saya memanggilnya tanpa embel-embel ibu. Apa maksudmu? Nai, katanya. Meninggikan suara untuk menutupi keterkejutannya. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Berani, jawab saya. Saya sudah cukup sabar selama ini. Sudah cukup saya mendengar nama Anita diagung-agungkan di rumah ini. Kalau memang Anita sebegitu hebatnya, sebegitu berkelasnya, sebegitu sempurnanya. Saya berhenti sejenak. Saya menoleh ke Edo, yang kini mendongak menatap saya dengan raut khawatir. Lalu, saya kembali menatap Bu Hani. Suruh saja Anita yang membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu, kata saya. Saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Seketika, ruang makan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Hani yang tadi marah berubah pucat pasi. Edo membeku. Sendok di tangannya nyaris terjatuh. Apa? Apa yang kamu katakan? Bu Hani tergagap. Utang. Utang apa? Ratusan juta. Edo. Ia menuntut jawaban dari putranya. Edo tergagap. Naila, jangan bicara omong kosong, katanya. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Saya mengabaikan Edo sepenuhnya. Saya menatap Bu Hani yang kini menanyakan kata kunci itu dengan mata melebar. Utang, kata saya mengulang. Dengan nada meremehkan. Ya, utang. Tanyakan sendiri pada anakmu. Saya sudah tidak peduli lagi. Saya berdiri. Kursi saya berderit mundur. Saya mengambil tas yang sudah saya siapkan di samping kursi, tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi. Saya berjalan cepat menuju pintu depan. Di belakang saya, kekacauan baru saja dimulai. Edo dan Bu Hani tertinggal dalam kebingungan, ketakutan. Dan satu pertanyaan
yang siap menghancurkan ilusi kemakmuran mereka. Utang ratusan juta itu, berapa sebenarnya? Saya menarik napas lega begitu kaki saya menginjak luar pagar. Kebebasan terasa manis. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi Pak Bima. Pak Bima, kata saya rasa ini saatnya. Silakan aktifkan surat penarikan jaminan. Mulai hari ini, saya bukan lagi Naila yang pasif. Suara pintu rumah yang tertutup di belakang saya terdengar seperti dentuman meriam. Tapi bagi saya, itu adalah suara kebebasan. Dan inilah yang terjadi setelahnya. Di dalam rumah, Edo adalah yang pertama bergerak. Ia tidak percaya. Naila yang selama ini pasif, pendiam, seolah tidak punya kuasa, tiba-tiba melontarkan tuduhan sebesar itu. Ibu, Naila pasti mengarang, katanya. Aku memang punya sedikit masalah proyek, tapi tidak sampai ratusan juta. Dan dia tidak mungkin jadi penjamin. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Duduk, Edo, bentak Bu Hani, suaranya tajam, penuh ketakutan. Naila tidak pernah mengarang. Kalau dia bicara, itu pasti kebenaran yang sudah ia pendam lama. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering panik kalau ada telepon dari nomor asing? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbohong soal rapat mendadak? Edo terdiam. Ia tahu ibunya tidak sebodoh itu. Dan ia tahu Naila menyimpan rahasia tentang utang itu sejak awal. Karena memang dialah yang memanfaatkan Naila. Naila, dengan kesederhanaannya dan penampilannya yang tidak mencolok, adalah penjamin sempurna yang tidak akan dicurigai siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri. Mereka bergegas ke ruang kerja Edo yang merangkap gudang dokumen. Mereka mengobrak-abrik tumpukan berkas. Jantung Bu Hani berdebar setiap kali menemukan amplop berlogo bank. Setelah setengah jam pencarian yang panik, Edo menemukan sebuah map merah muda di laci yang biasanya terkunci. Tapi hari itu, anehnya terbuka. Di dalamnya ada surat perjanjian kredit dengan nominal yang mengerikan, 780 juta. Di bagian penjamin, tertera tanda tangan Naila yang rapi dan jelas. Di bawahnya, ada stempel notaris yang mengesahkan bahwa Naila bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang itu jika Edo gagal bayar. Dan yang membuat Edo benar-benar lemas, terselip sebuah surat peringatan terbaru dari bank. Berlabel peringatan pertama, indikasi gagal bayar. Tidak mungkin, bisik Bu Hani. Tangannya gemetar memegang kertas itu. 780 juta. Edo terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia meremehkan istrinya. Perempuan yang ia jadikan penjamin utang ratusan juta itu. Dia sengaja. Edo, kata Bu Hani. Dia sengaja menjebak kita. Kenapa kamu menggunakan dia sebagai penjamin? Kenapa bukan Anita? Anita tidak akan mau, jawab Edo lemah. Lagi pula, uang Anita semuanya di bawah nama ayahnya. Dia tidak punya likuiditas sebanyak yang Naila miliki saat itu. Bu Hani terdiam. Tanpa sadar, Edo baru saja mengakui sesuatu, bahwa Naila, perempuan yang mereka hina selama 5 tahun, memiliki dana yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Kamu tidak tahu siapa istrimu, Edo, kata Bu Hani dengan suara dingin. Kamu terlalu sibuk membandingkannya dengan mantan kekasihmu, sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu hina selama ini adalah tulang punggung finansial keluarga ini. Di tengah kekacauan itu, ponsel Edo berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Selamat siang, Bapak Edo, terdengar suara dingin dari seberang. Saya, Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Ibu Naila secara resmi mencabut semua fasilitas yang ia berikan kepada Anda dan keluarga. Beliau juga telah mengajukan gugatan cerai. Edo terpaku. Pak Bima melanjutkan. Terkait surat perjanjian kredit, jaminan likuiditas yang diberikan Ibu Naila akan ditarik. Mohon segera lunasi sisa pokok utang Anda dalam 3 kali 24 jam. Jika tidak, bank akan melanjutkan proses penyitaan aset yang dijaminkan. Suara Pak Bima dingin dan terukur, seperti palu hakim yang menghantam meja. Edo menjatuhkan ponselnya. Cerai. Penyitaan. Bu Hani
histeris. Tidak bisa, kata Bu Hani. Kita harus menghubungi Naila. Kita harus memohon. Tapi Edo menggeleng dengan tatapan kosong. Dia sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak peduli. Dia bilang sendiri. Bu Hani terdiam sejenak. Lalu, seperti orang yang kehilangan akal, ia mendapatkan sebuah ide. Kalau begitu, kita hubungi Anita. Edo mengangkat wajahnya. Anita. Ya, Anita, kata Bu Hani. Matanya berkilat penuh harapan palsu. Anita pasti mau membantu. Dia perempuan berkelas. Terpandang. Kita bisa bilang ini utang kecil yang bisa ia lunasi dalam sekejap. Cari kontaknya. Edo, kalau dia bisa menyelamatkan kita dari Naila, Ibu akan memastikan kamu kembali padanya. Kamu pantas mendapatkan perempuan sehebat dia, bukan pengkhianat seperti Naila. Edo ragu. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Bu, katanya. Dia pasti sudah menikah, tapi Bu Hani mendesaknya tanpa henti. Akhirnya, dengan otak yang sudah tidak berpikir jernih karena panik, Edo mencari kontak lama Anita. Sementara itu, di kantor Pak Bima, saya baru saja selesai menandatangani dokumen penarikan jaminan dan gugatan cerai. Saya menatap Pak Bima dengan tenang. Apakah mereka panik? Tanya saya. Sangat panik. Bu Naila, jawabnya sambil merapikan berkas. Bapak Edo terdengar histeris di telepon tadi. Bagus, kata saya. Beri mereka waktu 24 jam untuk panik. Setelah itu, kita mulai langkah kedua, penyitaan aset. Mereka harus merasakan kehilangan, agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina. Pak Bima menatap saya dengan ragu. Tapi, Bu Naila, ini utang yang sangat besar, katanya. Kalau mereka tidak bisa melunasi, jaminan likuiditas Anda yang akan terpakai. Anda yakin? Saya tersenyum tipis. Senyum yang jarang saya tunjukkan di depan suami dan mertua saya. Uang ratusan juta itu hanya seujung kuku dari omset bulanan perusahaan saya. Pak Bima, kata saya. Saya siap kehilangannya demi mendapatkan kembali kebebasan dan harga diri saya. Tapi saya yakin mereka tidak akan membiarkan properti mereka disita begitu saja. Mereka akan mencari uang kemanapun, bahkan ke Anita yang selama ini mereka banggakan. Di sisi lain kota, Edo berhasil menghubungi Anita. Anita terkejut, tapi menyambut panggilan itu dengan suara manis yang penuh kepalsuan. Edo, ya ampun, aku tidak menyangka kamu menelponku, katanya. Ada apa, Edo? Dibimbing oleh ibunya. Menceritakan masalah utang yang mendadak meledak. Ia melebih-lebihkan bahwa Naila telah menipu mereka dan kini mengancam menyita aset atas nama cinta lama, atas nama persahabatan. Ia memohon agar Anita mau membantu melunasi sebagian utang itu. Bu Hani menyahut dari belakang. Anita, sayang, kamu perempuan paling baik dan berkelas, katanya. Kamu pasti mau menolong keluarga Edo. Naila itu tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Terdengar tawa halus dari seberang. Tawa yang membuat Bu Hani merasa lega, seolah penyelamat mereka telah datang. Tante Hani, Edo, aku senang kalian masih mengingatku, kata Anita. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu. Suaranya berubah dingin dan datar. Aku sendiri sedang kesulitan, katanya. Ayahku baru saja bangkrut. Semua aset kami disita. Aku bahkan menjual beberapa perhiasanku untuk membayar utang. Lagi pula, kenapa aku harus membayar utang properti mantan kekasihku? Perempuan berkelas sepertiku tidak akan terlibat dalam masalah finansial orang lain. Itu bukan urusanku. Kata-kata Anita seperti tamparan keras di wajah Bu Hani. Ilusi tentang Anita yang sempurna, kaya raya, dan berkelas seketika hancur berkeping-keping. Perempuan yang selama 5 tahun ia agung-agungkan, ternyata hanyalah sosok palsu, yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Edo dan Bu Hani hanya bisa saling pandang. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan yang mereka kira nyata. Mereka mengusir penyelamat sejati dan memohon pada ilusi. Malam itu, di sebuah kafe, saya duduk bersama Lia. Jadi, Bu Hani sudah menghubungi Anita, tanya Lia sambil tersenyum. Aku yakin begitu, jawab saya. Dan aku yakin
Anita menolak mentah-mentah. Karena itulah mereka akan tahu harta yang sesungguhnya bukan penampilan, melainkan hati nurani. Lia menatap saya dengan bangga. Aku selalu bilang, kamu yang terbaik. Naila, katanya. Sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu. Kebahagiaan dan harga diri. Saya melihat jam tangan saya. Sudah hampir 24 jam sejak saya melangkah keluar dari rumah itu. Besok pagi, proses penyitaan akan dimulai. Saya tahu, kekacauan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi kedua. Udara di rumah Bu Hani dan Edo terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi aroma masakan, hanya bau keputusasaan. Bu Hani duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Semalaman ia tidak bisa tidur, dihantui bayangan penyitaan dan suara tawa Anita yang meremehkan. Edo terlihat jauh lebih buruk. Rambutnya berantakan, matanya merah karena menangis. Tapi ia menangisi uangnya, bukan saya. Ia mondar-mandir, mencari cara menghindari tenggat waktu 3 hari dari Pak Bima. Ini semua salahmu, Edo, kata Bu Hani memecah keheningan. Kalau kamu tidak boros dan mengambil utang konyol itu, kita tidak akan begini. Edo balas membentak. Wanita itu benar-benar iblis. Aku tidak tahu dia punya uang sebesar itu. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia meninggalkan kita saat sedang kesulitan. Cinta itu butuh bukti. Edo, kata Bu Hani pelan, dan buktinya adalah Naila. Perempuan yang kamu remehkan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan dia memilih untuk menghancurkan kita. Mereka mencoba mencari dana kemana saja. Edo menghubungi rekan-rekan bisnisnya, teman-teman sekolahnya, bahkan beberapa mantan pacarnya sebelum saya. Hasilnya, nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang sebesar itu tanpa jaminan jelas. Status sosial Edo yang terlihat glamor ternyata tidak sebanding dengan likuiditas yang ia miliki. Mereka semua tahu reputasi Edo yang sering gagal dalam proyek. Utang ratusan juta itu hanya mengonfirmasi kekhawatiran mereka. Mereka semua menolak. Lirik Edo, menjatuhkan diri di sofa. Mereka bilang, aku sudah kehilangan kredibilitas. Lalu, bagaimana dengan asetnya? Kata Bu Hani tiba-tiba, rumah ini kan atas namamu. Tapi Edo menggeleng dengan getir. Rumah ini, Naila yang membelinya. Bu, katanya, akta memang diubah atas nama kami berdua setelah menikah. Tapi sebagian besar dananya dari rekening dia. Dan yang paling parah, utang itu menggunakan ruko proyek kita sebagai jaminan utama. Ruko yang selama ini menjadi sumber pendapatan kita. Kalau itu disita, kita tamat. Bu Hani terdiam. Ruko proyek itu, tempat ia biasa mengundang teman-temannya untuk pamer wajah kemakmuran mereka. Kalau itu disita, seluruh kota akan tahu. Kita harus menghubungi Naila lagi, kata Bu Hani putus asa, melemparkan semua harga dirinya. Edo mencoba menelpon saya. Panggilan pertama, saya tidak mengangkat. Panggilan kedua, tidak juga. Pada panggilan ketiga, telepon diangkat oleh suara dingin dan berwibawa. Halo, dengan Bapak Edo. Saya Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Ibu Naila sudah meminta saya untuk tidak menerima panggilan pribadi dari Anda. Silakan hubungi melalui jalur hukum resmi. Pak Bima, tolong. Saya mohon. Edo memohon. Saya akan bayar utangnya. Beri saya waktu. Katakan pada Naila, saya mencintainya. Maaf, Bapak Edo, jawab Pak Bima. Cinta tidak bisa melunasi utang, dan waktu Anda tinggal kurang dari 48 jam. Kalau Anda benar-benar mencintai Ibu Naila, seharusnya Anda tidak membiarkannya menanggung beban sebesar ini sendirian. Jangan buang waktu saya lagi. Lalu, sambungan terputus. Keputusasaan yang memuncak membuat Bu Hani bertindak nekat. Ia teringat Lia. Ia mencari nomor Lia di ponsel Edo, lalu menelponnya. Lia menjawab dengan nada hati-hati. Halo, Bu Hani, ada apa? Lia, sayang. Tolong Ibu, kata Bu Hani dengan nada manis yang biasa ia pakai di depan umum. Tolong sampaikan pada Naila, kami minta maaf. Kami sangat menyesal.
Ibu tahu, ibu sering salah bicara. Naila itu istri yang baik, tapi kamu juga tahu, ibu punya standar yang tinggi. Di seberang, Lia tertawa sinis. Standar yang tinggi, sampai membandingkan teman sendiri dengan mantan pacar anak ibu, katanya. Bu Hani, Anda tidak menghubungi saya untuk minta maaf. Anda menghubungi saya untuk memanfaatkan Naila lagi. Bukan begitu, Lia, kata Bu Hani. Kami sedang dalam masalah besar. Kalau kamu sahabatnya, kamu harusnya membantu kami. Saya, sahabat Naila, jawab Lia tegas. Dan sebagai sahabat, saya akan mendukung setiap keputusannya. Terutama keputusan untuk membebaskan diri dari lingkungan beracun seperti Anda. Saya tahu semua kebenaran tentang utang itu. Saya tahu Anda berdua terus meremehkan Naila. Dan sekarang, ketika utang itu meledak, Anda berharap dia kembali. Tidak. Ini adalah karma. Tolong, Lia, kata Bu Hani. Kami akan berikan apapun yang Naila mau. Rumah ini, perhiasan ibu. Asal jangan biarkan bank menyita ruko itu. Terlambat. Bu Hani, balas Lia. Naila sudah membuat keputusannya. Saya harap Anda belajar dari kejadian ini. Lalu, telepon ditutup. Bu Hani menjerit frustrasi. Semua jalan tertutup. Lalu Edo teringat satu hal terakhir. Ayah Naila, seorang pengusaha kecil di pinggiran kota. Kita harus ke rumah orang tuanya, kata Edo dengan sisa harapannya. Orang tua tidak akan tega melihat anaknya bercerai. Pasti dia bisa membujuk Naila. Malam itu, mereka memacu mobil menuju rumah orang tua saya. Di perjalanan, Bu Hani sudah menyusun strategi. Ia akan berperan sebagai mertua yang rapuh, memohon dengan air mata. Sementara itu, saya sedang membahas jadwal penyitaan dengan Pak Bima di sebuah hotel. Saya rasa mereka akan datang memohon pada orang tua Anda, kata Pak Bima. Saya sudah menduganya, jawab saya. Itu pola mereka, menyalahkan orang lain, lalu mencari penyelamat. Tapi saya sudah menyiapkan semuanya. Ayah saya tahu seluruh kisah ini, dan beliau akan berdiri di sisi saya. Tengah malam, Edo dan Bu Hani tiba di depan rumah sederhana namun terawat itu. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan ayah saya muncul. Wajahnya lelah, namun tegas. Ada apa malam-malam begini, Bu Hani? Tanya ayah saya. Ayah, tolong kami, kata Bu Hani sambil menangis, merangkul kaki ayah saya. Kami mencari Naila. Kami minta maaf. Kami akan lakukan apa saja agar dia mencabut gugatan cerai dan menyelamatkan kami dari utang ini. Ayah saya menarik Bu Hani perlahan. Naila tidak ada di sini, Bu Hani, katanya. Dan mengenai utang itu tanggung jawab kalian, bukan anak saya. Anak saya hanya menolong, dan kalian membalasnya dengan penghinaan. Kalian selalu membandingkan Naila dengan Anita, padahal Anita yang kalian banggakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian saat ini. Ayah saya tersenyum getir. Saya sudah tahu semuanya, katanya. Dan saya tidak akan ikut campur. Keputusan Naila adalah yang terbaik untuk dirinya. Pulanglah dan bersiaplah menghadapi konsekuensi perbuatan kalian. Lalu ia menutup pintu dengan tenang. Di dalam mobil, Edo dan Bu Hani hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi harapan. Esok pagi, nasib ruko proyek itu sudah pasti. Pagi itu, matahari menyinari kantor Pak Bima. Saya duduk di sofa kulit hitam, ditemani secangkir teh hangat. Semalam saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Beban yang saya pikul selama ini akhirnya mulai terangkat. Di hadapan saya, Pak Bima meletakkan beberapa dokumen. Surat kuasa penarikan jaminan, pemberitahuan resmi kepada bank, dan draft akhir gugatan cerai. Bu Naila, hari ini semua dimulai, katanya. Tim bank sudah siap bergerak ke ruko proyek di Jalan Garuda. Mereka hanya menunggu konfirmasi terakhir dari saya sebagai penjamin Anda. Apakah Anda masih teguh? Saya memandang dokumen itu. Saya membayangkan wajah Bu Hani yang sombong, suara Edo yang pasif, bayangan Anita yang selalu menghantui saya. Saya mengingat betapa remehnya mereka memandang saya, hanya karena status yang sengaja saya samarkan. Saya teguh, Pak Bima, kata saya. Saya sudah membuang banyak waktu untuk mereka.
Utang itu sudah mencapai batas gagal bayar, dan saya sebagai penjamin berhak menarik kembali jaminan untuk melindungi aset saya yang lain. Biarkan ruko itu menjadi harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka. Pak Bima meraih teleponnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyitaan tiba di lokasi. Ruko itu disegel. Semua kegiatan operasional Edo di sana dihentikan. Ruko itu bukan sekedar bangunan. Itu adalah simbol dari kemewahan palsu keluarga Edo. Ruko itu dibeli dengan pinjaman besar yang selalu Edo katakan ia lunasi sendiri. Padahal sayalah yang diam-diam menyuntikkan dana berkali-kali agar angsuran tidak macet. Sambil mengumpulkan bukti bahwa Edo tidak becus mengelola uang. Rencananya sempurna. Sejak seminggu sebelumnya, saya sengaja menahan beberapa transfer angsuran penting, membuat bank mengeluarkan surat peringatan keras. Edo, yang terlalu sibuk menikmati hidup, tidak pernah memeriksa surat-surat itu. Ia hanya menyerahkannya pada saya. Percaya saya akan mengurusnya seperti biasa. Ia tidak tahu saya mengurusnya ke arah yang berlawanan dari harapannya. Tiba-tiba, telepon meja Pak Bima berdering. Asistennya memberitahu bahwa Edo dan Bu Hani sedang berdiri di luar kantor, memohon untuk bertemu saya. Saya dan Pak Bima saling pandang. Suruh mereka menunggu, kata saya. Saya ingin melihat sejauh mana kepanikan mereka. Tapi jangan biarkan mereka masuk. Di luar kantor, Edo dan Bu Hani terlihat menyedihkan. Bu Hani, dengan pakaian yang sedikit lusuh, karena semalaman tidak tidur, menangis di bahu Edo. Mereka yang tadinya angkuh, kini membungkuk memohon di depan resepsionis. Tolong, sampaikan pada Naila, kata Edo. Saya mohon, beri kami waktu. Ruko itu satu-satunya yang tersisa. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan Pak Bima, menjawab dengan sopan. Maaf, Bapak Edo, Ibu Naila sedang rapat penting dan tidak dapat diganggu. Semua urusan harus melalui kuasa hukumnya. Bu Hani maju, mencoba menggunakan statusnya. Kamu tidak tahu siapa aku, katanya. Aku mertua Naila. Aku berhak bertemu dengannya. Cepat panggil dia. Tapi resepsionis itu tetap datar. Maaf, aturan di sini sangat ketat. Silakan menunggu atau pulang. Mereka terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka mencoba menelpon saya, selalu masuk ke kotak suara. Mereka mencoba menelpon Lia. Teleponnya dimatikan. Mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoda. Lalu Pak Bima menerima panggilan dari tim penyitaan. Baik, laksanakan, katanya singkat. Ia menoleh ke saya. Proses penyitaan ruko sudah selesai. Bu Naila, segel sudah dipasang. Saya menghela napas panjang. Selesai, kata saya. Bangkit dari sofa. Sekarang kita keluar. Saya dan Pak Bima berjalan melintasi lobi. Begitu melihat saya, Edo dan Bu Hani langsung berhamburan mendekat. Naila, sayang, tolong, jangan lakukan ini, kata Edo. Meraih lengan saya menarik tangan saya dengan cepat. Saya tidak lagi menatapnya dengan cinta, hanya dengan pandangan kosong. Sudah selesai, Edo, kata saya. Utangmu sudah jatuh tempo. Saya sudah mencabut jaminan saya. Ruko itu sudah disita. Kalian sudah tidak punya tempat untuk menghasilkan uang. Wajah mereka seketika berubah. Mereka menyadari saya tidak hanya menggertak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu tidak sekejam itu, teriak Bu Hani. Saya tidak kejam, Bu Hani, kata saya. Saya hanya melindungi diri dan aset saya dari kerugian yang disebabkan oleh keserakahan anak Anda. Selama ini, Anda dan Edo hanya tahu cara meremehkan saya. Anda pikir saya perempuan bodoh yang bisa kalian injak-injak. Sekarang, kalian tahu siapa saya. Saya penjamin utang anak Anda, dan saya bisa mengambil kembali segalanya saat saya muak. Tapi ruko itu milikku, itu proyekku, Pratap Edo. Pak Bima maju, meletakkan surat penyitaan di depannya. Silakan baca, Bapak Edo, katanya. Aset itu dijaminkan, dan karena Ibu Naila mencabut jaminan likuiditasnya, bank berhak menyita. Semua sesuai hukum. Bu Hani,
Tidak peduli pada orang-orang di lobi yang mulai menonton, berteriak, "Kamu perempuan jahat, kamu iri pada kami. Kamu tidak akan pernah sebaik Anita." Saya tersenyum dingin. "Anita," kata saya. "Anda masih berani menyebut namanya. Perempuan yang Anda puja itu bahkan tidak mau mengangkat telepon anak Anda saat ia memohon bantuan. Anda memuja kekayaan palsu dan menghina penyelamat sejati. Sekarang, nikmati hidup tanpa ilusi kalian." Saya berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh, meninggalkan Edo dan Bu Hani yang berteriak histeris di lobi. Di belakang saya, Bu Hani ambruk di lantai, tak percaya bahwa ilusi kekuasaan mereka runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Tapi cerita ini belum sepenuhnya selesai, karena Bu Hani masih memegang satu ilusi terakhir. Anita didorong oleh keputusasaan dan obsesi yang sudah tidak masuk akal. Bu Hani memaksa Edo melacak keberadaan Anita. Bukan lewat telepon kali ini, tapi langsung. Setelah beberapa jam mencari, Edo mendapatkan alamat yang mengejutkan. Anita kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit yang dulu ia tinggali. Apartemen kecil, mungkin itu hanya untuk bersenang-senang, kata Bu Hani. Menolak percaya, mungkin dia sedang menyamar. Ayo, Edo, kita harus membuktikan bahwa Anita masih perempuan yang berkelas. Mereka meluncur menuju alamat itu. Perjalanan membawa mereka dari kemewahan pusat kota menuju area yang lebih padat dan kumuh. Ketika tiba di depan gedung apartemen yang suram, Bu Hani merasakan keraguan besar. Edo mengetuk pintu. Anita yang membuka. Ia terkejut melihat mantan kekasih dan calon mertua lamanya berdiri di sana. Penampilannya jauh dari yang dibayangkan Bu Hani. Ia hanya mengenakan daster rumahan yang kusam, tanpa riasan. Wajahnya lelah dan stres. Edo. "Tante Hani, ada apa kalian kemari?" tanya Anita dengan nada tidak ramah. Ia mencoba menutup pintu, tapi Edo menahannya. "Anita, tolong. Kami sangat membutuhkan bantuanmu." Bu Hani yang masih syok tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. "Anita, kami tahu kamu sedang menyamar," katanya. "Kamu pasti sedang berlibur sederhana." "Naila, perempuan jahat itu sudah menggugat cerai Edo dan menyita ruko kami. Kamu harus menolong kami." Anita tertawa. Tawa sinis dan pahit. Ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan apartemennya yang berantakan, kecil, dan penuh kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. "Tante Hani, buka mata Anda," katanya. "Ini hidup saya sekarang. Ayah saya bangkrut. Semua aset kami disita bank. Saya bahkan harus menjual mobil kesayangan saya untuk membayar sewa apartemen ini." Kenyataan itu menghantam Bu Hani seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Ilusi yang ia pegang erat selama 5 tahun. Ilusi tentang perempuan sempurna dan kaya raya. Hancur lebur di depan matanya. Tidak mungkin, bisik Bu Hani. Air mata mulai menggenang. "Mungkin, Tante," kata Anita tanpa belas kasihan. "Kenapa Tante berharap saya datang sebagai Dewi Penyelamat dengan tas berisi uang tunai? Saya bukan malaikat, saya hanya mantan pacar Edo yang sial. Edo yang sudah putus asa, masih mencoba." Ia menunjukkan surat gugatan cerai saya. "Anita, aku sudah bebas," katanya. "Kita bisa kembali bersama. Tolong, bantu kami melunasi utang itu." Anita menatapnya dengan jijik. "Kembali bersamamu, Edo," katanya. "Kamu bodoh. Kamu meninggalkan perempuan yang diam-diam menjadi penyelamat keuanganmu. Dan sekarang kamu datang padaku yang sedang miskin. Aku tidak mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah utangnya sendiri." Naila benar. Dia jauh lebih kaya dan lebih kuat dariku. Seharusnya kamu menjaganya baik-baik. Plak. Bu Hani menampar pipi Edo dengan keras. "Dengar itu." "Edo," katanya. "Dengar apa kata perempuan yang kamu idam-idamkan? Kamu meninggalkan berlian demi batu imitasi." Untuk pertama kalinya, Bu Hani mengakui kenyataan. "Naila,
yang ia hina sebagai perempuan rendah dan tidak berkelas adalah perempuan yang sesungguhnya kaya, berkuasa. Dan yang terpenting, tulus mencintai Edo hingga rela menjadi penjamin utangnya. Sementara Anita yang ia agung-agungkan hanyalah sosok palsu yang lari saat kesulitan. Anita menatap mereka untuk terakhir kali. "Aku tidak akan membantu," katanya. "Tapi aku bisa memberi satu saran, jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain, apalagi denganku." Naila itu sangat berharga. Kalian baru menyadari nilainya setelah dia pergi. Lalu, pintu apartemen itu tertutup. Edo dan Bu Hani meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang jauh lebih hancur. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, harga diri, dan ilusi terakhir mereka. Sementara itu, saya sedang menikmati makan siang bersama Lia di sebuah restoran tenang. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Bima merangkum pertemuan Bu Hani dan Edo dengan Anita. "Bagaimana?" "Benar," Anita menolak. Tanya Lia sambil tersenyum. "Tentu saja," jawab saya. Anita tidak akan pernah mempertaruhkan kekayaan palsunya untuk Edo. Obsesi Bu Hani pada Anita adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka selalu melihat sampulnya, tidak pernah melihat isinya. Dan sekarang, mereka tahu yang sebenarnya, bahwa perempuan yang mereka hina adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Saya meletakkan ponsel itu. "Tetapi ini belum sepenuhnya selesai," kata saya. "Ruko sudah disita, tapi mereka masih tinggal di rumah yang sebagian besar dibeli dari uang saya. Saya ingin mereka tahu bahwa kenyamanan itu bisa hilang kapan saja." Lia menatap saya. "Apa rencanamu?" tanyanya. "Saya akan meminta Pak Bima mengirim surat peringatan resmi," kata saya, "tentang hak penuh saya atas rumah itu dalam proses gugatan cerai. Saya tidak akan mengusir mereka hari ini, tapi saya ingin mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka tinggal di rumah yang bukan lagi milik mereka, bahwa setiap kenyamanan yang mereka nikmati adalah pemberian dari perempuan yang mereka hina." Minggu-minggu berikutnya, kehidupan di rumah Bu Hani dan Edo berubah total. Tidak ada lagi pembantu yang datang, karena tidak ada lagi uang untuk menggaji. Bu Hani, yang puluhan tahun tidak pernah menyentuh dapur, kini terpaksa memasak sendiri. Edo menghabiskan harinya merenungi nasib, tanpa pekerjaan, tanpa proyek, tanpa nama baik. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan status, kenyamanan, dan rasa hormat dari lingkungan yang dulu mereka banggakan. Teman-teman arisan Bu Hani perlahan menjauh. Kabar tentang penyitaan ruko menyebar cepat di kalangan sosialita. Bu Hani, yang dulu paling lantang membicarakan orang lain, kini menjadi bahan pembicaraan. Setiap dering telepon membuat mereka panik. Setiap ketukan pintu membuat mereka melompat. Mereka tahu, saya mengawasi. Dan mereka tahu kenyamanan terakhir yang mereka miliki hanya bertahan selama saya mengizinkannya. Proses perceraian saya berjalan lancar. Pak Bima memastikan bahwa Bu Hani tidak bisa ikut campur dalam urusan hukum, karena ia bukan pihak dalam pernikahan itu. Ia hanya bisa menyaksikan kehancuran putranya dari pinggir. Edo, yang selama 5 tahun merasa berkuasa atas saya, kini tidak punya apa-apa untuk dipertahankan. Pada hari sidang terakhir, saya melihat Edo untuk yang terakhir kalinya. Ia duduk di kursinya, kurus, dengan mata yang cekung. Sisa-sisa kesombongan di wajahnya sudah hilang. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan perceraian kami sah, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk di luar gedung pengadilan. Bu Hani menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya, hanya kelelahan dan penyesalan. "Naila," katanya pelan, "saya minta maaf. Saya salah selama ini." Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak lagi merasakan amarah, hanya ketenangan. "Bu Hani," kata saya, "selama 5 tahun, Anda mencari perempuan sempurna di tempat yang salah. Anda mencarinya pada Anita, sebuah ilusi. Padahal, perempuan yang Anda butuhkan ada tepat di depan mata Anda, mengabdi dalam diam. Anda baru menyadarinya setelah semuanya terlambat." Saya berbalik dan melangkah pergi. Kali ini, langkah saya
tidak lagi terburu-buru. Tidak ada lagi yang mengejar saya. Tidak ada lagi yang harus saya buktikan. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke kehidupan yang sesungguhnya. Perusahaan konstruksi saya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Tidak ada lagi beban yang harus saya sembunyikan. Tidak ada lagi penghinaan yang harus saya telan. Saya bisa menjadi diri saya sendiri sepenuhnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Rumah yang saya beli sepenuhnya dengan hasil kerja keras saya sendiri. Lia datang membawa 2 piring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana, jauh dari kemewahan rendang yang dulu dipakai untuk membandingkan saya. Tapi makanan itu terasa lebih nikmat dari semua hidangan mahal yang pernah saya makan di rumah Bu Hani. Kamu tahu, Nih, kata Lia, aku selalu kagum padamu. Bertahun-tahun kamu menahan semuanya. Saya tersenyum. Bukan karena aku lemah, Lia, jawab saya. Tapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Kemarahan yang ditahan dengan sabar jauh lebih kuat daripada kemarahan yang diledakkan tanpa rencana. Lia tertawa. Kami menikmati makan sore itu dalam ketenangan yang sudah lama tidak saya rasakan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah, sekalipun, merendahkan orang yang dengan tulus mencintai dan menolong kita. Karena harga diri seseorang tidak terletak pada gaun yang ia pakai atau butik yang ia kunjungi, melainkan pada hati dan kekuatan yang ia simpan dalam diam. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan penghinaan setiap hari demi mempertahankan rumah tangga yang sudah lama retak, yang dibandingkan dengan masa lalu suaminya, hingga lupa betapa berharganya diri mereka sendiri. Untuk kalian, ketahuilah, kesabaran bukan berarti kelemahan. Tapi jangan pula menyiksa diri demi orang yang tidak pernah menghargai kalian. Ada juga banyak suami seperti Edo di luar sana. Lelaki yang terlalu sibuk mengejar bayangan masa lalu, sampai tidak melihat permata yang ada di sisinya. Mereka baru menyadari nilai seseorang setelah orang itu pergi. Dan saat itu, semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Hani, membangun ilusi tentang kesempurnaan dan menjadikan ilusi itu senjata untuk melukai menantunya. Mereka memuja sampul dan membuang isi, sampai akhirnya ilusi itu sendiri yang menghancurkan mereka. Edo kini hidup tanpa nama baik, tanpa harta, dan tanpa perempuan di sisinya. Bu Hani menghabiskan hari tuanya dengan penyesalan di rumah yang bukan lagi miliknya. Sementara Anita, ilusi yang mereka kejar, hilang ditelan kenyataan pahitnya sendiri. Dan saya akhirnya bangkit, lebih kuat, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk tetap diam dalam penderitaan, atau pilihan untuk berdiri dan mengambil kembali harga diri kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Naila? Apakah ia terlalu kejam, atau memang sudah sepantasnya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Malam itu, suamiku mengangkat gelas di tengah ruang makan rumah kami sendiri, lalu memperkenalkan perempuan lain sebagai calon nyonya rumah. Ibu mertua bertepuk tangan. Adik iparnya tertawa. Mereka pikir saya hanya istri miskin yang akan menangis lalu pergi. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Akta rumah ini, sertifikat tanah ini, bahkan rekening yang membayar pesta mewah ini, semua atas nama saya. Dan malam ini, saya yang akan menentukan siapa yang keluar dari pintu itu. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Tempat di mana setiap kisah membawa pelajaran. Dan setiap pelajaran menyentuh hati yang mendengarnya. Sebelum kita mulai, jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, cari tempat ternyaman dan dengarkan sampai akhir. Karena akhir dari cerita ini tidak akan kalian duga. Nama saya Anindya. Usia saya
34 tahun. Selama 8 tahun terakhir, semua orang mengenal saya sebagai ibu rumah tangga biasa, Istri yang masak, mengurus anak. dan hidup dari gaji suami. Saya tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang rapi, tapi tidak mencolok. Mobil saya sedan tua yang umurnya hampir 10 tahun. Setiap pagi, saya bangun jam 4. Menyiapkan sarapan. Mengantar anak saya, Kenzo, ke sekolah. Lalu kembali ke dapur seperti perempuan rumahan pada umumnya. Suami saya bernama Damar, 38 tahun. Bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Di mata semua orang, kami pasangan sederhana. Dia yang mencari nafkah, saya yang menjaga rumah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya adalah pemilik tunggal dari sebuah grup usaha properti. 13 gedung, 2 mal kecil, puluhan rumah sewa di Jakarta dan Tangerang. Ayah saya membangunnya dari nol, dari satu petak ruko di pinggir jalan, sampai menjadi perusahaan dengan valuasi ratusan miliar rupiah. Ketika ayah meninggal, semua diwariskan kepada saya, anak tunggalnya. Setiap bulan, dividen yang masuk ke rekening pribadi saya bisa mencapai puluhan juta. Belum termasuk hasil sewa yang nilainya ratusan juta setahun. Tapi tidak ada yang tahu, termasuk suami saya sendiri. Mengapa saya menyembunyikannya? Karena saya pernah berjanji pada diri sendiri. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena harta saya. 8 tahun lalu, ketika Damar melamar, saya sengaja tampil sebagai perempuan biasa, anak dari keluarga sederhana, bekerja sebagai admin di kantor kecil. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai Anindya atau hanya mencari jalan menuju kekayaan? Dan selama 8 tahun, saya pikir saya sudah menemukan jawabannya. Saya pikir Damar mencintai saya apa adanya. Ternyata saya salah. Kalau saya ingat kembali, awal pernikahan kami sebenarnya manis. Damar dulu pria yang sederhana. Dia bekerja keras. Dia memperlakukan saya dengan lembut. Setiap malam, dia pulang membawa cerita tentang harinya. Kami tertawa bersama di meja makan kecil. Saya bahagia. Saya pikir inilah cinta yang saya cari. Cinta yang tidak peduli pada harta. Saya bahkan diam-diam sering membantu karirnya. Ketika perusahaan tempat dia bekerja butuh investor, saya yang diam-diam mengatur agar salah satu perusahaan saya berinvestasi di sana. Damar naik jabatan. Dia pikir itu karena kerja kerasnya. Saya membiarkannya bangga. Tapi perubahan mulai terasa sekitar 2 tahun lalu. Setelah dia naik jabatan, dia mulai bergaul dengan lingkaran baru. Teman-teman yang gemar pamer, mobil mahal, jam tangan mewah, liburan ke luar negeri. Damar mulai membandingkan. Istri si Anu tuh karier bagus, bisa bantu suami. Lah kamu, cuma di rumah. Saya hanya tersenyum. Saya bisa saja membungkam mulutnya dengan menyebut satu angka di rekening saya. Tapi saya memilih diam. Saya masih ingin percaya pada lelaki yang saya nikahi. Lalu datang Kenzo, anak kami. Saya pikir kehadirannya akan mengikat kami lebih erat. Untuk sementara, memang begitu. Tapi, seiring Kenzo tumbuh, Damar justru semakin menjauh. Dia merasa hidupnya terjebak. Dia ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang berkilau. Dan ketika Fania datang dengan segala kemudahan dan ambisinya, Damar merasa menemukan pelarian itu. Saya melihat semua perubahan itu perlahan, seperti melihat es mencair, sedikit demi sedikit. Tapi saya memilih menunggu, karena saya ingin tahu seberapa jauh dia akan pergi. Dan ternyata dia pergi sangat jauh. Pagi itu, semuanya masih terasa biasa. Saya menyiapkan kopi untuk Damar. Dia duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Senyumnya tipis, tapi matanya entah kemana. Mas, sarapan dulu, kata saya pelan. Nanti saja, jawabnya tanpa menoleh. Akhir-akhir ini, dia memang berubah. Pulang larut. Sering keluar di akhir pekan dengan alasan rapat. Wanginya berbeda. Parfum yang bukan pilihan saya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu ada sesuatu. Tapi saya memilih diam dulu. Saya ingin tahu sejauh mana ini akan berjalan. Yang saya tidak tahu pagi itu. Hari itu adalah awal dari semua kebenaran yang akan terbongkar. Hari itu,
Saya mengantar Kenzo ke sekolah seperti biasa. Lalu, alih-alih pulang, saya mampir ke salah satu gedung milik saya di kawasan Kuningan. Di sana, tidak ada yang memanggil saya Bu Anindya istri Damar. Mereka memanggil saya Bu Direktur. Saya naik ke lantai paling atas. Tim manajemen sudah menunggu. Laporan keuangan bulanan tergeletak di meja. Selama 2 jam. Saya menjadi diri saya yang lain. Perempuan yang menandatangani kontrak miliaran. Yang memutuskan gedung mana yang dibangun, mana yang dijual. Lalu, ketika rapat selesai, saya kembali menjadi Anindya yang lain. Ibu rumah tangga dengan sedan tua dan tas belanja. Dunia saya terbagi 2. Dan selama ini, saya nyaman dengan itu. Sampai sore itu, saya sedang menjemput Kenzo ketika ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Foto Damar. Sedang duduk di sebuah kafe mewah. Tangannya menggenggam tangan seorang perempuan muda. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. Bu, suami ibu bukan milik ibu lagi. Tangan saya gemetar. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya kecurigaan saya punya wajah. Malam itu, saya tidak bertanya apa-apa. Damar pulang jam 11. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Saya hanya menatapnya, lalu berkata, "Sudah makan, Mas?" Dia mengangguk, lalu masuk kamar tanpa menoleh. Saya duduk di ruang tamu sampai larut, menatap foto di ponsel saya. Dan di dalam hati, sesuatu yang dulu hangat, perlahan membeku. Saya memutuskan satu hal. Saya tidak akan menangis. Saya akan mencari tahu semuanya. Esok paginya, saya mulai memperhatikan. Saya melihat ponsel Damar saat dia mandi. Sebuah nama muncul berulang. Banya, dengan emoji hati di sampingnya. Pesan-pesan itu membuat dada saya sesak. Mereka membicarakan masa depan. Membicarakan rumah. Membicarakan saya sebagai penghalang. Sabar ya sayang. Tulis Damar. Sebentar lagi, dia akan pergi sendiri. Dia tidak punya apa-apa. Mau kemana lagi? Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Dia tidak punya apa-apa. Saya tersenyum getir. Dia bahkan tidak tahu rumah yang dia tinggali. Mobil yang dia kira mobil dinas. Semuanya milik saya. Hari demi hari. Saya mengumpulkan tangkapan layar, catatan transaksi, bahkan rekaman suara yang tidak sengaja saya dapat. Saya tahu siapa Fania, perempuan 26 tahun, bekerja di kantor yang sama dengan Damar. Hidup dari gaji pas-pasan, tapi bermimpi besar. Dan saya tahu satu hal lagi. Fania tahu betul Damar sudah beristri. Dia tidak peduli. Suatu malam, saya mendengar Damar menelpon di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. "Iya, Bu," katanya. "Anindya itu cuma beban." Tenang saja. Ibu pasti suka sama Fania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu. Ternyata ibu mertua saya sudah tahu, bahkan merestui selama 8 tahun. Saya melayani perempuan itu seperti ibu kandung sendiri, memijat kakinya, memasak makanan kesukaannya, membayar diam-diam setiap kali biaya rumah sakitnya menumpuk dengan uang yang dia kira dari gaji Damar. Dan inilah balasannya. Saya berdiri di belakang pintu kaca, menatap punggung suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendiri. Tapi malam itu juga, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti menjadi korban. Saya mulai berpikir seperti pemilik. Konflik pertama yang terbuka terjadi seminggu kemudian. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal kecil yang menumpuk. Suatu sore, saya pulang dan menemukan barang-barang saya dipindahkan. Lemari pakaian saya dikosongkan separuh. Beberapa baju saya dimasukkan ke dalam kardus. "Itu Fania yang minta," kata Damar santai. "Dia mau taruh barang-barangnya di sini. Kamu nggak keberatan kan? Toh kamu juga sebentar lagi pindah." Saya menatap kardus berisi pakaian saya itu, lalu menjawab, "Tenang, tidak apa-apa, Mas. Hari lain." Saya menemukan tagihan kartu kredit yang membengkak. Damar membelanjakan jutaan rupiah untuk tas dan perhiasan. Bukan untuk saya, untuk perempuan lain yang dia tidak sadari. Limit kartu itu sengaja saya batasi rendah. Uang sungguhan tetap di tangan saya. Suatu malam, Kenzo demam tinggi.
Saya panik. Ingin membawanya ke rumah sakit. Saya mencari Damar. Dia tidak ada. Ponselnya tidak aktif. Saya membawa Kenzo sendirian ke rumah sakit dengan sedan tua saya. Menunggu di ruang gawat darurat sampai pagi. Sendirian. Esok harinya, ketika Damar pulang, saya bertanya, di mana dia semalam? Ada urusan kantor. Jawabnya cuek. Padahal saya tahu. Dari pesan di ponselnya, dia menghabiskan malam itu di sebuah hotel bersama Vania. Saat anaknya sendiri terbaring sakit. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar padam. Cinta yang tersisa lenyap sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu tekad. Saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Lalu, seminggu kemudian, datanglah map coklat itu. Damar pulang membawa map coklat. Dia menaruhnya di meja makan, lalu menyodorkan sebuah pulpen. Dia, tanda tangan di sini, katanya. Saya menatap map itu. Apa ini? Mas, surat persetujuan. Aku mau ambil kredit untuk usaha. Butuh persetujuan istri. Saya membuka map itu perlahan. Mata saya berhenti di satu baris. Ini bukan surat kredit. Ini surat pernyataan bahwa saya, Anindya, menyatakan tidak memiliki hak apapun atas rumah yang kami tinggali. Bahwa rumah itu sepenuhnya milik Damar. Tangan saya dingin, tapi wajah saya tetap tenang. Mas, ini bukan surat kredit, kata saya. Dia tertawa kecil. Dia, kamu kan gak ngerti soal beginian. Tanda tangan saja, ini buat kebaikan kita. Saya menatap matanya. Di sana tidak ada cinta. Hanya perhitungan. Aku baca dulu ya, Mas. Jawab saya. Wajahnya langsung berubah. Halah, kamu tuh istri model apa sih? Disuruh tanda tangan aja banyak tingkah. Dia merebut map itu kasar, lalu pergi membanting pintu. Malam itu, saya tahu rencana mereka. Mereka ingin saya menandatangani surat itu, lalu mengusir saya dari rumah yang mereka kira milik mereka, tanpa apa-apa. Mereka tidak tahu, surat itu tidak ada artinya. Karena akta asli rumah ini ada di brankas kantor saya, atas nama saya, sah secara hukum. Tapi saya diam. Saya ingin mereka terus berpikir mereka menang. Beberapa hari kemudian, ibu mertua datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia masuk seolah rumah itu miliknya, duduk di sofa, lalu menatap saya dari atas ke bawah. Anindya, katanya dingin. Kamu sudah 8 tahun jadi istri Damar, tapi kamu gak bisa kasih apa-apa ke keluarga ini. Saya menuangkan teh untuknya. Maksud ibu apa? Kamu cuma anak orang miskin. Damar itu pantasnya dapat istri yang sederajat, yang bisa bantu dia naik. Saya tersenyum tipis. Lalu ibu mau saya bagaimana? Tahu diri, jawabnya tajam. Mundur baik-baik. Jangan bikin malu keluarga. Saya menatap perempuan yang selama 8 tahun saya hormati itu. Lalu saya berkata pelan, baik, Bu, saya akan pikirkan. Dia tersenyum puas, mengira saya sudah menyerah. Padahal, saat itu, di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai tersusun rapi. Sebelum pergi, ibu mertua menyempatkan satu hal lagi. Dia membuka lemari pajangan saya, mengambil sebuah vas keramik kesayangan saya, hadiah dari mendiang ayah. Ini ibu bawa ya, katanya. Lumayan, bisa dijual. Toh kamu gak butuh barang mahal. Saya menahan napas. Vas itu satu-satunya kenangan ayah saya. Tapi saya hanya berkata, silahkan. Bu, saya tidak akan bertengkar untuk benda karena saya tahu sebentar lagi seluruh rumah ini akan kembali ke tangan yang benar. Hari-hari berikutnya, mereka semakin tidak punya batas. Sasa, adik ipar saya, mulai sering datang. Dia memerintah saya seperti pembantu, menyuruh saya mencuci mobilnya, membersihkan kamarnya saat dia menginap. Mbak, kopinya kurang manis, katanya suatu pagi, lalu menumpahkan kopi itu ke lantai. Bikin lagi, yang benar kali ini. Saya membersihkan tumpahan itu dalam diam, membuat kopi baru, sambil mengingat setiap detailnya. Suatu malam, saya mendengar mereka berunding di ruang keluarga. Damar, ibu mertua, dan Sasa,
Pokoknya, begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir, kata ibu mertua. Jangan kasih waktu mikir. Iya, Bu, jawab Damar. Tapi dia agak susah disuruh tanda tangan. Paksa, sahut Sasa. Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi. Mendengar nama anak saya dijadikan ancaman, darah saya mendidih. Tapi saya tetap diam di balik dinding, mendengarkan, merekam. Mereka tidak tahu setiap rencana yang mereka susun sedang berubah menjadi bukti yang akan menghancurkan mereka sendiri. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor saya lebih awal. Ada satu hal yang ingin saya pastikan. Di ruang rapat lantai atas, tim manajemen saya sudah berkumpul. Mereka menatap saya dengan hormat. Di sini, tidak ada yang berani meninggikan suara pada saya. Bu Anindya, kata Pak Rio, manajer operasional saya. Laporan kuartal ini sudah siap. Pendapatan naik 12%. 2 gedung baru di Tangerang sudah selesai dibangun. Saya mengangguk. Bagus, lanjutkan. Saya menandatangani beberapa kontrak. Nilainya miliaran. Tangan yang sama, yang semalam membersihkan kopi tumpahan adik ipar saya, kini menentukan nasib proyek bernilai ratusan miliar. Di tengah rapat, ponsel saya bergetar. Pesan dari Damar. Dia, jangan lupa beli bahan buat acara minggu depan. Pakai uang belanja ya, jangan boros. Saya menatap pesan itu, lalu tersenyum kecil. Pria itu mengkhawatirkan uang belanja. Sementara saya baru saja menandatangani kontrak senilai 30 miliar. Saya membalas singkat. Iya, Mas, salah satu staf saya yang kebetulan melihat layar ponsel saya bertanya hati-hati. Bu, maaf. Semua baik-baik saja di rumah. Saya tersenyum. Sebentar lagi akan jauh lebih baik. Sore itu, sebelum pulang, saya mampir ke satu gedung perkantoran milik saya di Sudirman. Gedung yang kebetulan menjadi tempat kantor Damar dan Fania berada. Saya berdiri di lobi, menatap ke atas. Mereka bekerja di lantai 12, di gedung yang setiap meter perseginya adalah milik saya. Mereka menertawakan istri miskin yang katanya tidak punya apa-apa. Padahal, istri itu adalah pemilik gedung tempat mereka mencari nafkah. Saya tersenyum, lalu pergi. Waktunya hampir tiba. Sejak hari itu, mereka semakin berani. Fania mulai datang ke rumah. Awalnya dengan alasan mengantar dokumen kantor. Lalu, semakin sering, semakin lama. Suatu sore, saya pulang menjemput Kenzo dan menemukan Fania duduk di meja makan saya, memakai piring saya, tertawa bersama Damar seolah saya tidak ada. Sudah pulang, kata Damar santai. Dia, kenalin, ini Fania, teman kantor. Fania menatap saya dengan senyum yang menusuk. Halo, Kak. Aku sering dengar cerita soal kakak. Saya membalas senyumnya. Oh ya, cerita apa? Ya, cerita biasa, jawabnya. Lalu melirik Damar. Mereka tertawa kecil. Saya menahan diri. Saya menggendong Kenzo, lalu membawanya ke kamar. Di belakang saya, suara tawa mereka masih terdengar. Malam itu, Kenzo bertanya, Bunda, kenapa tante itu duduk di tempat Bunda? Saya memeluknya erat. Tidak apa-apa, Nak. Tempat Bunda tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Dan saya bersumpah dalam hati. Anak saya tidak akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, ada kejadian yang membuat tekad saya benar-benar bulat. Kenzo pulang sekolah sambil menangis. Saya bertanya, ada apa? Nenek bilang aku nggak boleh main di ruang tamu, isaknya. Katanya nanti Tante Fania yang tinggal di sana. Nenek juga bilang, aku bukan cucu kesayangan. Mendengar itu, hati saya hancur. Bukan untuk diri saya, tapi untuk anak saya. Saya berlutut, menatap mata Kenzo. Nak, dengar Bunda, kamu adalah anak yang sangat berharga. Jangan pernah biarkan siapapun bilang kamu tidak berharga, termasuk nenek. Kenzo mengangguk. Masih terisak.
Malam itu, saya menatap langit-langit kamar sempit kami. Dan saya berjanji, apapun yang terjadi, saya akan memberi anak saya kehidupan yang layak, tanpa orang-orang yang merendahkannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Damar mulai terang-terangan. Dia tidak lagi menyembunyikan ponselnya. Tidak lagi peduli saya melihat atau tidak. Suatu malam, dia berkata di meja makan. Aku rasa kita perlu bicara serius. Saya meletakkan sendok. Bicara apa? Mas, aku sudah nggak bahagia. Kamu nggak berkembang. Kamu cuma di rumah, masak, ngurus anak. Aku butuh perempuan yang bisa mengimbangi aku. Saya menatapnya. Jadi maksud Mas, kita cerai. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku mau kamu pergi dari rumah ini. Baik-baik. Demi Kenzo juga, biar dia nggak lihat kita ribut. Saya hampir tertawa. Demi Kenzo, seolah dia peduli. Lalu, rumah ini? Tanya saya. Rumah ini punyaku. Jawabnya cepat. Kamu nggak ada hak di sini. Kamu datang nggak bawa apa-apa. Jadi pergi juga nggak usah minta apa-apa. Saya mengangguk pelan. Baik. Kalau itu mau, Mas. Mata Damar berbinar. Dia pikir saya menyerah. Dia pikir dia menang. Dia tidak tahu. Setiap kata yang dia ucapkan malam itu sedang saya rekam diam-diam dari ponsel di saku celemek saya. Minggu itu, tekanan dari mereka semakin menjadi. Suatu pagi, ibu mertua datang lagi. Kali ini membawa 3 koper besar. Dia menaruhnya di ruang tamu, seolah rumah itu hotel miliknya. Mulai sekarang, ibu tinggal di sini, katanya. Mau mengawasi rumah ini. Takut kamu macam-macam sebelum pergi. Saya menatap koper-koper itu. Baik, Bu, kamar tamu sudah saya siapkan. Dia mendengus. Bukan kamar tamu. Ibu mau kamar utama. Kamar kamu pindah ke kamar belakang saja, dekat dapur. Itu lebih pantas buat kamu. Saya menelan rasa sakit itu. Lalu mengangguk pelan. Baik. Mereka pikir saya tunduk. Padahal setiap penghinaan itu sedang saya catat. Satu persatu. Hari berikutnya, Damar membawa Fania menginap. Terang-terangan. Mereka tidur di kamar yang dulu kamar saya. Sementara saya tidur di kamar sempit dekat dapur. Bersama Kenzo. Malam itu, saya mendengar suara tawa mereka dari kamar utama. Lalu suara Fania sengaja dikeraskan. Mas, nanti kalau dia sudah pergi, kita renovasi kamar ini ya. Aku nggak suka modelnya. Saya memeluk Kenzo erat. Anak saya bertanya, Bunda, kenapa kita tidur di sini sekarang? Cuma sementara, Nak. Bisik saya. Sebentar lagi semuanya kembali seperti seharusnya. Esoknya, ada kejadian yang membuat saya benar-benar yakin dengan keputusan saya. Saya tidak sengaja melihat mutasi rekening bersama kami. Rekening yang biasa Damar pakai untuk belanja rumah. Saldonya hampir kosong. Ternyata, Damar diam-diam menarik hampir seluruh tabungan. Untuk apa? Saya tahu dari pesan di ponselnya. Untuk membeli perhiasan. Untuk Fania, yang dia tidak tahu. Tabungan itu memang sengaja saya isi sedikit. Uang sungguhan saya. Ada di tempat yang tidak akan pernah bisa dia sentuh. Siang harinya, ibu mertua memanggil saya saat ada tamu arisan di ruang tamu. Anindya, panggilnya keras. Bikinkan teh untuk tamu-tamu ibu. Cepat. Jangan lupa, kamu masih numpang di sini. Para tamu menatap saya. Ada yang berbisik. Kasihan ya, istrinya kayak pembantu. Saya tersenyum sopan, membawa nampan teh, melayani mereka satu persatu. Di dalam hati, saya menghitung mundur. Sasa, adik ipar saya, ikut menambah. Mbak, nanti kalau pindah, jangan bawa barang-barang rumah ya. Itu semua punya keluarga kami. Saya hanya mengangguk. Tentu, Sasa. Saya tidak akan bawa apapun yang bukan milik saya. Saya tidak berbohong. Karena ternyata semua di rumah itu justru milik saya. Malam itu, setelah semua tidur, saya keluar diam-diam. Saya pergi ke kantor saya di Kuningan. Lampu masih menyala di lantai atas. Di sana, saya membuka brankas. Saya keluarkan map yang sudah saya simpan bertahun-tahun. Akta, sertifikat,
surat-surat kepemilikan. Saya menatap semua itu. Lalu, untuk pertama kalinya, saya merasa siap. Saya menelpon manajer gedung saya. Pak Rio, saya butuh data lengkap. Kantor di gedung kita yang mempekerjakan seorang karyawan bernama Vania. Saya juga butuh tim legal siap minggu depan. Siap? Bu, jawabnya. Esoknya, saya mulai bergerak. Saya menemui pengacara pribadi keluarga saya, Pak Hendra. Orang yang sudah mengurus aset keluarga sejak zaman ayah saya. Saya tunjukkan semua. Tangkapan layar percakapan, rekaman suara, foto-foto, dan surat pernyataan palsu yang ingin Damar paksa saya tanda tangani. Pak Hendra membaca semuanya dengan teliti. Lalu, dia menatap saya. Bu Anindya, dengan semua ini, posisi ibu sangat kuat. Rumah, mobil, semua atas nama ibu. Mereka tidak punya apa-apa. Saya tahu. Pakistan, jawab saya. Tapi saya tidak mau buru-buru. Saya mau mereka menunjukkan wajah asli mereka dulu. Di depan banyak orang. Pak Hendra tersenyum. Ibu memang putri ayah ibu. Dia diam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi izinkan saya bertanya, mengapa ibu tidak langsung saja mengusir mereka? Dengan dokumen ini, ibu bisa melakukannya hari ini juga. Saya menatap keluar jendela karena Pakistan, kalau saya usir mereka sekarang, mereka akan menganggap saya jahat. Mereka akan bilang, saya merebut rumah. Mereka tidak akan pernah sadar apa yang mereka lakukan. Saya menoleh padanya. Saya ingin mereka sendiri yang menggali lubangnya. Saya ingin mereka merayakan kemenangan mereka. Lalu, di puncak kemenangan itu, mereka baru sadar siapa yang sebenarnya memegang segalanya. Pak Hendra mengangguk perlahan. Itu cara yang sangat tenang dan sangat menyakitkan bagi mereka. Bukan saya yang menyakiti mereka. Pakistan, jawab saya. Mereka yang memilih jalan ini. Saya hanya membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya. Saya minta dia menyiapkan semua dokumen. Akta asli, sertifikat, bukti kepemilikan, semua dalam satu map. Saya juga meminta satu hal lagi. Pakistan, siapkan juga surat resmi. Surat yang menyatakan hak tinggal Damar di properti ini dicabut, lengkap dengan dasar hukumnya. Saya ingin semua berjalan sesuai aturan, tidak ada celah. Akan saya siapkan. Bu, jawab Pak Hendra. Lalu, saya menunggu momen yang tepat. Dan momen itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, Damar pulang dengan wajah berseri. Dia berkata, minggu depan ada acara keluarga di rumah ini. Aku mau kamu ada. Saya mengernyit. Acara apa? Acara keluarga besar. Ibu, adik-adikku. Semua datang. Aku mau perkenalkan seseorang. Saya tahu siapa yang dia maksud. Vania. Mereka berencana memperkenalkan perempuan itu sebagai calon istri baru di rumah saya, di depan keluarga. Dengan saya hadir sebagai penonton yang dipermalukan. Saya menatap Damar, lalu tersenyum. Tentu, Mas. Aku akan ada. Aku bahkan akan bantu siapkan semuanya. Dia tampak senang. Nah, gitu dong. Istri yang ngerti. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra. Pakistan, siapkan semuanya. Minggu depan. Lalu saya menelpon manajer gedung saya. Saya minta satu hal yang akan mengubah segalanya. Selama seminggu itu, saya bermain peran dengan sempurna. Vania semakin sering datang. Dia mulai memperlakukan rumah itu seperti miliknya. Suatu sore, dia mengundang beberapa temannya. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras. Sementara saya melayani mereka. Ini istri tua Mas Damar ya? Tanya salah satu teman Vania. Setengah berbisik, tapi sengaja terdengar. Iya, jawab Vania santai. Kasihan kan? Tapi ya gimana? Namanya juga nggak bisa ngimbangi suami. Sebentar lagi juga keluar dari sini. Mereka tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, menahan setiap kata itu. Salah satu dari mereka bahkan menyodorkan gelas kotor ke arah saya. Mbak, tolong cuci ya. Makasih. Saya menerima gelas itu. Tersenyum sopan, lalu masuk ke dapur. Di balik dinding, saya menutup mata sejenak, mengingatkan diri saya. Sebentar lagi,
semuanya berakhir. Malam itu, setelah semua pergi, Kenzo memeluk saya. Bunda, aku nggak suka tante-tante itu. Mereka jahat sama Bunda. Saya membelai rambutnya. Tidak apa-apa. Nak, orang yang jahat selalu mendapat balasannya. Kita cuma perlu sabar sedikit lagi. Saya memesan catering mewah dengan uang yang Damar kira dari tabungan kami. Padahal dari rekening saya sendiri, saya menata rumah, memasang dekorasi, bahkan menyewa pemusik. Damar memuji saya. Kamu memang istri yang baik. Dia, sayang aja kamu nggak bisa kasih lebih. Saya tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku ingin acara ini jadi yang paling berkesan. Dia tidak tahu betapa berkesannya acara itu nanti. Diam-diam, saya juga menyiapkan hal lain. Saya menghubungi Pak Hendra setiap malam, memastikan setiap dokumen sudah lengkap. Setiap langkah hukum sudah siap. Saya juga menyiapkan satu kamar khusus di sebuah apartemen mewah milik saya untuk Kenzo, agar setelah malam itu, anak saya punya tempat yang aman dan nyaman, jauh dari semua keributan. Saya merencanakan semuanya seperti saya merencanakan proyek bernilai miliaran. Dengan teliti, dengan tenang, tanpa satu celah pun. Fania bahkan menelepon saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Kak, makasih ya sudah mau siapin acara. Kakak baik banget. Sama-sama, Vania. Jawab saya. Aku ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri. Dia tidak tahu. Kalimat itu punya makna ganda. Malam sebelum acara, saya menatap diri saya di cermin. Selama 8 tahun, saya menyembunyikan siapa saya. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan menunjukkannya. Dan tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Hari itu tiba. Rumah saya penuh. Ibu mertua datang dengan gaun terbaiknya. Adik ipar saya, Sasa, sibuk berfoto. Para kerabat Damar duduk di ruang tamu, menikmati hidangan mewah. Fania datang terakhir, dengan gaun merah menyala. Berjalan, seolah dia sudah jadi nyonya rumah. Saya menyambut semua dengan senyum, mengenakan gaun sederhana. Melayani mereka satu persatu. Ibu mertua menatap saya dengan sinis. Anindya, nanti kalau acaranya mulai, kamu di dapur saja ya, biar nggak canggung. Baik. Bu, jawab saya pelan. Mereka semua tertawa. Mereka pikir mereka sudah menang. Lalu Damar berdiri, mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening. Terima kasih semua sudah datang, katanya. Malam ini, aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Dia meraih tangan Fania. Menariknya, berdiri. Ini Fania. Perempuan yang akan menjadi pendamping hidupku yang baru. Calon nyonya rumah ini. Ruangan riuh tepuk tangan. Ibu mertua tersenyum bangga. Sasa bersorak. Damar menatap saya dari kejauhan dengan senyum kemenangan. Seolah berkata, lihat, kamu kalah. Saya berdiri di dekat pintu dapur. Diameter menunggu. Lalu Damar mengangkat gelasnya lebih tinggi. Dan malam ini juga, katanya. Aku ingin umumkan, Anindya dan aku sudah sepakat berpisah. Dia akan meninggalkan rumah ini. Baik-baik, semua mata menatap saya. Ada yang kasihan, ada yang mengejek. Fania tersenyum penuh kemenangan. Kak Anindya, makasih ya sudah ngerti. Aku janji akan jaga rumah ini baik-baik. Saat itulah saya melangkah maju. Saya berjalan ke tengah ruangan. Tenang. Setiap langkah saya membuat ruangan semakin hening. Beberapa tamu menatap saya bingung. Fania mengernyit. Damar mendelik. Seolah memperingatkan saya untuk tidak membuat keributan. Sebelum saya pergi, kata saya. Boleh saya bicara sebentar? Damar mengernyit. Mau bicara apa? Sudah. Jangan bikin drama. Tenang. Mas, jawab saya. Cuma sebentar. Anggap saja ini hadiah perpisahan dariku. Saya menatap seluruh ruangan. Lalu saya bertanya, dengan suara jelas. Sebelum kalian merayakan, ada yang tahu. Siapa pemilik rumah ini? Ruangan hening. Damar tertawa. Ya akulah, siapa lagi? Saya tersenyum. Yakin?
Mas, saya membuka tas saya, mengeluarkan sebuah map coklat. Lalu saya letakkan di meja, di depan semua orang. Ini, kata saya, akta asli rumah ini. Silakan dibaca. Atas nama siapa? Damar meraihnya cepat. Matanya bergerak membaca. Lalu wajahnya berubah pucat. Di akta itu tertulis satu nama. Anindya Pratiwi. Pemilik tunggal. Ini pasti palsu. Katanya gemetar. Silakan cek ke notaris, jawab saya. Atau ke kantor pertanahan. Semua sah. Saya mengeluarkan dokumen kedua. Ini sertifikat tanahnya, atas nama saya juga. Lalu, dokumen ketiga. Ini surat kepemilikan mobil yang selama ini Mas kira mobil dinas. Atas nama saya. Tangan Damar gemetar. Wajah ibu mertua memucat. Fania mundur selangkah. Saya menatap mereka satu persatu selama 8 tahun. Kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Padahal, semua yang kalian nikmati malam ini dibayar dengan uang saya. Ruangan mulai bergetar oleh bisik-bisik. Salah satu kerabat Damar, seorang om yang tadi paling keras menertawakan saya, kini berdiri dengan wajah pucat. Damar, katanya gugup. Apa? Ini benar? Rumah ini bukan punyamu. Damar tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menghadap para tamu yang masih terpaku. Perkenalkan, saya Anindya Pratiwi, pemilik tunggal grup properti yang membangun setengah gedung di kawasan ini, termasuk rumah ini. Ruangan benar-benar senyap. Lalu mulai terdengar bisik-bisik. Para kerabat saling pandang. Beberapa yang tadi mengejek, kini menunduk. Seorang ibu yang tadi ikut arisan ibu mertua, kini menatap saya dengan mata berbeda. Tatapan yang penuh penyesalan. Dia yang kemarin menyebut saya seperti pembantu, kini tidak berani menatap saya lama-lama. Damar terduduk di kursi. Nia, kamu. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Saya menatapnya dingin. Karena aku ingin tahu kamu mencintai aku atau hartaku. Dan malam ini, kamu sudah menjawabnya. Aku masih cinta kamu. Dia, katanya panik. Fania, cuma kesalahan. Aku khilaf. Kita bisa mulai lagi. Demi Kenzo. Saya tersenyum getir. Lucu sekali. Kemarin aku tidak punya apa-apa. Jadi, aku layak dibuang. Sekarang, aku punya segalanya. Jadi tiba-tiba kamu cinta lagi. Cinta macam apa itu? Mas, Damar terdiam. Tidak ada jawaban. Fania mencoba bicara. Kak, aku nggak tahu apa-apa. Saya menoleh padanya. Oh, kamu tahu. Kamu tahu Damar sudah beristri. Kamu tahu ada anak di rumah ini. Tapi kamu tetap maju. Aku cuma cinta sama dia, kata Fania. Suaranya bergetar. Cinta. Saya menatapnya tajam. Kamu bahkan sudah mengatur mau merenovasi kamar tidur saya. Kamu sudah memindahkan baju-baju saya ke dalam kardus. Itu bukan cinta, Fania. Itu keserakahan. Wajah Fania memerah. Dia tidak menyangka saya tahu semua itu. Saya mengeluarkan ponsel saya, memutar sebuah rekaman. Suara Damar terdengar jelas di seluruh ruangan. Anindya itu cuma beban. Tenang saja. Bu, ibu pasti suka sama Fania. Dia lebih pantas jadi menantu ibu. Wajah ibu mertua memerah, lalu memucat. Para tamu menatapnya. Dia yang tadi bangga, kini ingin menghilang. Saya memutar rekaman kedua. Kali ini suara ibu mertua sendiri. Pokoknya begitu dia tanda tangan surat itu, langsung usir. Jangan kasih waktu mikir. Lalu suara Sasa. Atau ancam soal Kenzo. Bilang kalau dia nggak mau. Dia nggak boleh ketemu anaknya lagi. Seluruh ruangan menatap mereka bertiga dengan ngeri. Para kerabat yang tadi datang untuk merayakan, kini menyaksikan wajah asli keluarga itu. Sasa menunduk. Tidak berani mengangkat kepala. Ibu mertua gemetar di kursinya. Saya memutar rekaman terakhir. Suara Damar lagi. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Kamu datang nggak bawa apa-apa. Jadi pergi juga, nggak usah minta apa-apa. Saya menatap suami saya. Kamu benar, Mas. Seseorang akan pergi dari rumah ini malam ini.
Tapi bukan aku. Lalu saya menoleh ke arah pintu. Pak Hendra masuk bersama 2 orang petugas. Ini Pak Hendra, pengacara saya, kata saya. Dan dokumen di tangannya adalah surat resmi. Mulai malam ini, Damar tidak lagi punya hak tinggal di rumah ini. Begitu juga keluarganya. Pak Hendra meletakkan surat di meja. Semua sudah sesuai hukum. Bapak Damar dan tamu yang bukan penghuni sah diminta meninggalkan properti ini malam ini juga. Damar berdiri. Panik. Dia, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku hilaf. Potong saya. 8 tahun bukan hilaf. Mas, itu pilihan. Ibu mertua mencoba mendekat. Anindya, nak, ibu minta maaf. Ibu nggak tahu. Kalau ibu tahu kamu sekaya ini, berhenti. Bu, kata saya tegas. Itu masalahnya. Ibu baru menghargai saya setelah tahu saya kaya. Selama 8 tahun saya melayani ibu dengan tulus. Dan ibu memilih membuang saya. Ibu mertua terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa dia ucapkan. Perempuan yang dulu begitu angkuh, yang mengukur saya dari pakaian dan mobil, kini duduk membungkuk di kursinya. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat menahan malu di depan seluruh kerabat dan tamu yang dia undang sendiri. Inilah yang dia tabur selama 8 tahun lamanya. Dan inilah yang dia tuai malam ini. Di hadapan semua orang. Vania mengambil tasnya, mencoba pergi diam-diam. Tapi, saya memanggilnya. Vania, sebelum pergi, ada satu hal. Kantor tempat kamu bekerja, gedungnya milik saya. Mulai besok, kontrakmu di sana akan ditinjau ulang. Bukan karena dendam, tapi karena perusahaan saya tidak butuh orang yang merusak rumah tangga orang lain. Wajah Vania pucat pasi. Dia berlari keluar tanpa menoleh. Para tamu mulai pergi satu persatu. Ada yang berbisik permintaan maaf pada saya. Ada yang hanya menunduk malu. Dalam waktu 1 jam, rumah yang tadi penuh tawa kemenangan, kini sunyi. Damar berdiri di tengah ruangan kosong, sendirian. Menatap saya dengan mata yang tak lagi punya kuasa. Dia, katanya lirih. Kita punya anak. Kamu gak bisa lakukan ini ke aku. Saya menatapnya. Kenzo akan tetap kenal ayahnya. Aku tidak akan menghalangi itu. Tapi sebagai suami, kamu sudah selesai. Kamu yang mengakhirinya sendiri. Malam ini. Di depan semua orang, saya mengambil tas saya, lalu berjalan ke kamar Kenzo. Anak saya sudah tertidur. Tidak tahu apa-apa. Saya memeluknya, dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan semua bukti yang saya miliki. Rekaman. Percakapan. Surat palsu yang ingin dia paksakan. Posisi Damar tidak punya celah. Di persidangan, Damar mencoba melawan. Dia menyewa pengacara. Dia bilang dia berhak atas separuh harta sebagai suami. Tapi semua aset itu adalah warisan dari ayah saya atas nama saya sebelum pernikahan. Secara hukum, dia tidak punya hak apapun. Pengacaranya bahkan menyarankan dia berdamai. Pak Damar, posisi Bapak sangat lemah. Lebih baik Bapak menerima keputusan dengan baik. Hakim memutuskan hak asuh Kenzo jatuh kepada saya. Damar mendapat hak kunjungan, tidak lebih. Rumah, mobil, semua aset tetap atas nama saya, karena memang selalu begitu. Saat sidang berakhir, Damar mendekati saya di lorong pengadilan. Dia, katanya lirih. Aku menyesal, sungguh. Tolong beri aku kesempatan, saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai, yang kini hanya menyisakan rasa iba. Damar, kata saya, tenang. Kesempatan itu sudah pernah kamu punya selama 8 tahun. Dan kamu memilih membuangnya. Saya berbalik pergi. Tidak menoleh lagi. Damar pindah ke rumah kontrakan kecil. Dia kehilangan pekerjaannya tak lama kemudian. Bukan karena saya, tapi karena reputasinya. Berita tentang malam itu menyebar. Tidak ada perusahaan yang mau merekrut pria yang mengkhianati istri yang menanggung hidupnya. Yang menarik, perusahaan tempat dia dulu bekerja. Yang dulu menaikkan jabatannya. Ternyata sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan saya. Investasi diam-diam yang dulu saya lakukan untuk membantunya, kini
investasi itu saya tarik. Bukan untuk membalas dendam, tapi karena saya tidak ingin lagi menopang orang yang tidak menghargainya, Fania menghilang. Kabar terakhir. Dia kembali ke kampung halamannya. Kontraknya di kantor memang ditinjau ulang, dan dia memilih mengundurkan diri sebelum dipecat. Mimpinya menjadi nyonya rumah berakhir di malam itu juga. Ibu mertua mencoba menghubungi saya beberapa kali. Awalnya meminta maaf, lalu meminta bantuan. Lalu, ketika saya tetap tenang, dia mulai menyalahkan saya. "Kamu jahat, Anindya," katanya suatu kali di telepon. "Kamu hancurkan keluarga ini." Saya menjawab, "Tenang, Bu. Saya tidak menghancurkan apapun. Saya hanya berhenti menutupi kehancuran yang sudah kalian buat sendiri." Lalu saya menutup telepon. Untuk terakhir kalinya, saya tidak pernah membalas dendam pada mereka. Saya hanya berhenti memberi apa yang dulu saya berikan dengan tulus. Dan ternyata kehilangan itu sendiri sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. 1 tahun kemudian, hidup saya tenang. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya, tapi saya juga tidak berubah menjadi sombong. Saya tetap memasak untuk Kenzo, tetap mengantarnya ke sekolah dengan sedan tua kesayangan saya. Bedanya, kini saya tidak lagi takut dianggap kecil, karena saya tahu nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dia tunjukkan, tapi dari apa yang dia pertahankan. Suatu sore, Kenzo bertanya, "Bunda, kenapa dulu Bunda diam saja waktu orang-orang jahat sama Bunda?" Saya tersenyum, lalu memeluknya. "Nak, kadang diam bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara orang kuat menunggu waktu yang tepat." Dia mengangguk, walau mungkin belum sepenuhnya mengerti. "Bunda, mau kamu ingat satu hal," lanjut saya. "Jadilah orang yang baik, tapi jangan pernah biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Karena ada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan kepada mereka, kamu cukup berhenti memberi. Itu sudah cukup." Kenzo memandang saya dengan mata bening. "Aku ngerti, Bunda. Aku mau jadi kuat kayak Bunda." Saya memeluknya erat. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini, air mata bahagia. Malam itu, saya duduk di teras, menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar utuh. Saya tidak kehilangan apapun yang benar-benar berharga. Saya justru menemukan kembali diri saya. Perempuan yang kuat, ibu yang tangguh, dan manusia yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang mencintaimu dengan tulus. Hanya karena kamu pikir dia tidak punya apa-apa. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Anindya. Perempuan yang memilih sederhana. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin dicintai dengan jujur. Dan terlalu sering, ketulusan itu dibalas dengan pengkhianatan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Damar yang merasa berkuasa atas istrinya. Lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa dan cinta tidak bisa dibeli. Dan ada pula para ibu mertua yang mengukur menantu dari harta, bukan dari hati, yang baru menyesal setelah semuanya terlambat. Damar kini hidup sederhana, menyesali pilihannya setiap hari. Fania menghilang membawa malunya, sementara Anindya bangkit, lebih kuat, lebih utuh. Bersama anaknya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih jujur atau memilih serakah. Dan setiap pilihan selalu membawa balasannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anindya terlalu sabar? Atau justru tepat menunggu waktunya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.